Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bersama saya Heni SPD dari SD Negeri 143 Bengkulu Utara dan rekan di samping Saya Delti Wiwi Putri SPD, berasal dari SD Negeri 190 Bengkulu Utara, dan teman sebelah kanan saya Lestika SPD dari SDN 133 Bengkulu Utara. Baik, kami pada hari ini Minggu 29 September 2024 akan mengadakan kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching sesama CGP yang kami laksanakan di Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lestika. Waalaikumsalam Bu Heni. Apa kabar nih Bu Lestika? Alhamdulillah Bu Heni, luar biasa sekali hari ini. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Lestika, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu Lestika lakukan nantinya. Baik Bu, boleh. Baik, pada kesempatan ini coach dan coaching akan saya nilai ya Bu ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dari coachnya, kemudian yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian pertanyaan pertama ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin untuk yang akan saya kembangkan untuk proses coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua nanti mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga pastinya memberikan pertanyaan yang berbobot dengan alur rasa. Ini seperti itu Bu. Baik. Kemudian Bu Lestika, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya? Untuk yang secara spesifik itu ada dua Bu, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lestika dalam proses coaching kali ini nanti? Dalam proses coaching nanti saya punya indikator Bu, yaitu ingin coaching saya bisa menemukan solusi terhadap masalahnya, seperti itu Bu. Baiklah Ibu Lestika, demikian dulu ya Bu ya pertanyaannya pra-observasiin kali ini. Nanti silakan Ibu Lestika lanjutkan dengan praktek coachingnya. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum Bu Delti. Waalaikumsalam Bu Lestika. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya juga hari ini luar biasa sehat. Kemarin Ibu Delti katanya sempat nyari saya ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oh begitu, iya. Kemarin itu kebetulan saya lagi nggak di rumah Bu. Nah hari ini kebetulan weekend, jadi ada waktu santai. Nah kira-kira apa Bu? Ada yang mau disampaikan tentang apa nih? Iya, ada. Begini Bu Lestika, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, yang saya rasakan sekarang. Jadi begini, ada beberapa rekan sejawat di sekolah saya itu, mereka itu kayaknya pasif terhadap perubahan. Jadi seperti kita ingin melakukan perubahan, seperti misalnya program kegiatan guru penggerak ini, mereka kayaknya acuh tak acuh. Oh seperti itu. Iya. Jadi ini permasalahan di sekolah Ibu ya? Iya betul. Betul. Jadi Ibu tadi sempat mengatakan kalau rekan sejawat Ibu itu susah untuk diajak melakukan perubahan. Iya Seperti itu, betul. ya. Nah kira-kira nih menurut Ibu
mengapa sih kok bisa mereka itu sampai susah? Mungkin ada faktor yang membuat mereka susah untuk melakukan perubahan gitu Bu? Iya, mereka yang pertama mungkin mereka masih mementingkan diri sendiri sepertinya Ibu. Seperti misalnya mereka ya sudahlah, saya seperti ini, saya jalankan ya yang saya inginkan seperti itu. Seperti ya, jadi kurang mau tahu tentang perubahan yang ingin rekannya lakukan seperti itu. Cuek lah mereka gitu. Sementara di sekolah ibu sebagai guru penggerak Iya, dan mereka betul. menutup diri gitu seperti Iya, itu Bu ya. betul. Jadi saya simpulkan teman-teman ibu dan sejawat ibu di sekolah itu cenderung bersifat menutup diri untuk melakukan perubahan yang ibu Delty lakukan seperti itu Bu ya. Nah, menurut ibu dengan adanya sikap perilaku mereka yang seperti itu, kira-kira upaya yang akan ibu lakukan untuk melakukan perubahan supaya mereka tergerak itu seperti apa Bu? Kira-kira sudah ibu pikirkan? Iya sudah. Mungkin pertama Ibu ya, saya akan melakukan praktik baik dari pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak ini, seperti misalnya dalam proses pembelajaran, kemudian nanti menonjolkan profil Pancasilanya seperti itu Bu. Jadi nanti intinya saya ingin melakukan perubahan, jadi nanti supaya mereka itu tergerak seperti itu. Begitu melihat oh ternyata dengan adanya guru penggerak itu, oh ternyata guru penggerak ini mampu membuat sesuatu ini seperti ini ya, seperti itu. Baik Bu, itu sangat luar biasa idenya Bu. Saya pun sepakat jika ibu mengatakan mungkin akan melakukan praktik baik Bu ya, supaya nanti mereka lebih tahu manfaatnya gitu kan Bu ya, dengan ada perubahan itu sudah bagus Bu. Saya juga sangat setuju dengan itu. Selain melakukan praktik baik, menurut ibu ketika ibu ingin mengajak teman rekan sejawat ibu bergerak, adakah cara lain Bu? Mungkin nanti minggu saya juga akan melakukan cara pengenalan, mungkin mengajak mereka mengikuti ketika ada nanti dibuka program guru penggerak ini Bu. Mungkin nanti saya akan memotivasi teman saya ini untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Nantinya saya akan menjelaskan oh, guru penggerak ini seperti ini loh, besar sekali manfaatnya untuk kita di sekolah seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi ada dua Bu ya, yang pertama nanti ibu akan melakukan praktik baik, yang kedua nanti lebih ke mensosialisasi, memberikan pemahaman kepada rekan sejawat bahwa dampak jika menjadi seorang guru penggerak itu sangat luar biasa. Karena Ibu Delty sendiri merasakan ya Iya kan, Bu, betul. Iya, ide yang sangat luar biasa itu Bu. Nah, kira-kira dalam proses melakukan rencana yang sudah Ibu buat tadi, adakah mungkin ibu membutuhkan bantuan atau melibatkan seseorang seperti itu? Ada, tentunya ada itu Bu. Siapa? Yang pertama itu pastinya kepala sekolah ya. Oke, kepala sekolah. Mungkin nanti ya. dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan nanti ketika kepala sekolah yang berbicara, pasti rekan guru ini tadi kan ada rasa sungkan, Oh iya segan benar. seperti itu. Benar sekali. Tentunya nanti saya dorongan dari kepala sekolah. Iya benar sekali. Karena yang memegang peran itu di sekolah pasti kepala sekolah. Ini juga yang seperti Ibu Delty sampaikan tadi, bahwa kepala sekolah itu pasti didengarkan seperti itu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira Ibu sudah tergambar belum rencananya kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi ini? Mungkin secepatnya Bu ya, seperti yang pertama tadi saya akan melakukan praktik baik, misalnya ini Bu, pertama kehadiran misalnya. Saya nanti akan memberikan teladan bagi teman-teman yang lain dengan datang lebih awal, menyambut muridnya, kemudian nanti kedisiplinan masuk di dalam kelas, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak seperti itu. Baik, jadi karena banyak sekali praktik baik yang akan Ibu lakukan, tentunya butuh waktu Bu ya. Betul. Mungkin sekitar minggu depan ya, Iya. karena Ibu harus mempersiapkan dulu praktik-praktik baiknya, programnya seperti apa, seperti itu Bu ya. Iya. Nah, mungkin apa sih
komitmen ibu gitu supaya rencana yang ibu buat itu benar-benar nanti tercapai? Adakah misalnya, oh saya pengen diingatkan oleh kepala sekolah misalnya atau apa, minta bantuan dengan siapa, supaya itu menjadi komitmen yang benar-benar ibu jalankan? Iya, ada. Tentu ada Bu ya, tentu ada komitmen. Yang pertama komitmennya saya ambil dari hal kecil aja mungkin Ibu ya. Yang pertama itu mungkin nanti adanya kolaborasi kepala sekolah terhadap saya. Jadi di mana pada saat saya menyampaikan suatu pendapat atau keinginan, harapan saya nanti kepala sekolah bisa dengan cepat merespek, memberi solusi nanti, memberi arahan seperti itu. Oh, jadi ibu pasti membutuhkan lagi-lagi kepala sekolah. Iya betul Bu, sekali, ya. betul sekali. Oke, bagus. Nah Bu, dari percakapan kita hari ini, menurut ibu bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya alhamdulillah senang sekali Bu Lesti ya, karena setelah kita bercakap-cakap seperti ini, saya sudah yakin dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami tadi. Oh baik. Iya. Alhamdulillah Bu, saya pun berterima kasih sama Bu Delti karena memang ada manfaatnya dengan kita berbincang-bincang hari ini, dan saya pun juga merasa terinspirasi dengan cerita Bu Delti. Nah, semoga apa yang Bu Delti sampaikan, apa yang Bu Delti rencanakan nanti dapat terwujud dengan baik Bu. Terima kasih banyak Ibu Delti sudah mau dan mempercayakan saya mendengar ceritanya. Semoga minggu depan kita dapat bertemu sehingga saya bisa menanyakan lagi perkembangan dari rencana Ibu Delti. Makasih banyak Bu Delti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lestika, gimana tadi sudah melakukan coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Iya. Jadi setelah melakukan coaching tadi nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, baik. Tadi selama proses coaching saya sudah menggunakan praktik coaching menggunakan alur cerita Bu, yaitu seperti yang kita ketahui, menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah dari si coaching, kemudian menanyakan rencana-rencana yang akan dibuat coaching, dan tentunya persoalan tanggung jawab terhadap rencana yang dibuat oleh coaching. Nah, sehingga saya bisa menggali apa sih permasalahannya, kemudian si coaching juga bisa menemukan solusinya. Oke. Baik Ibu Lestika, menurut saya sebagai observer terhadap Ibu Lestika, terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Delti tadi, saya sudah mengamati proses coachingnya dan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta yang memang sudah Ibu Lestika lakukan tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Oke, mungkin yang akan saya kembangkan dalam proses melakukan praktik coaching itu tentunya memahami lebih dalam lagi bagaimana sih alur cerita itu, terutama bagian yang memberikan pertanyaan yang berbobot dengan alur rasa, karena memang ketika kita menggunakan alur rasa, bagian summarize, menyimpulkan apa yang coach kita sampaikan, menurut saya memang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Mungkin itu. Baiklah Ibu Lestika, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan ya Bu ya Lestika ya. Iya, mudah-mudahan di praktek coaching berikutnya kita bisa melakukan lagi lebih baik lagi. Terima kasih juga ya Bu Heni. Baik Ibu Lestika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Heni. Waalaikumsalam Ibu Delti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah baik. Baik, ini pada hari ini Bu Heni akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya betul Ibu. Iya.
Baik, Bu Heni, saya selaku supervisor. Pada kesempatan ini, coach dan coaching akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur rasa. Kemudian dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, yang pertama, nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu present atau hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan oleh saya nantinya? Baik Ibu, untuk pertanyaan atau kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik nantinya, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Yang ketiga, Ibu, indikator yang bagaimana yang nantinya diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya. Jadi indikator yang saya inginkan, yang akan saya kembangkan adalah saya menginginkan coaching ini dapat menemukan solusi ataupun menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh si coaching ini. Ya. Nah, demikian dulu ya Bu ya praobservasi kita hari ini. Silakan Ibu ini melakukan praktek coaching. Baik Ibu. Halo Bu Lestika. Halo Bu Heni. Apa kabarnya Bu Lestika? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Heni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, katanya Bu Lestika kemarin ada hal yang perlu disampaikan dengan saya. Iya nih Bu, ada masalah dikit lah Bu, lagi kebingungan bener saya Bu, Ya, makanya mau cerita-cerita dengan Ibu gitu loh. Tapi Ibu kemarin katanya sibuk. iya betul Bu Lestika, kemarin acaranya memang betul padat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya memiliki waktu longgar sehingga 10-20 menit ke depan saya masih bisa menemani Bu Lestika berbincang-bincang nantinya kita. Alhamdulillah, senang sekali rasanya Bu. Gini loh Bu, saya tuh di sekolah, saya itu kan pengen gitu kan Bu. Sekarang kita kan tahu sendiri pembelajaran itu lebih menarik apabila kita menggunakan pembelajaran berbasis IT gitu kan Bu ya. Sementara yang aplikasi seperti Quizzes gitu kan Bu ya, Google Form, semuanya butuh internet. Sementara di sekolah kami itu internetnya susah betul loh Bu, bingung saya. Jadi ceritanya Bu Lestika ini mau melakukan pembelajaran berbasis IT gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Lestika, apa sih kendalanya kenapa sampai jaringan internet tidak sampai ke tempat itu? Kalau untuk kendalanya itu Bu, banyak bener Bu. Yang pertama, desa saya itu kan Bu masuk ke dalamnya lagi. Ya. Terus untuk jarak tower ke sekolah itu jauh gitu kan. Nah itu faktor yang paling utama itu Bu. Yang kedua, di sekolah saya itu nggak punya wifi Bu. Jadi mau menerapkan pembelajaran yang berbasis IT itu sangat-sangat butuh apa ya, kayak perjuangan gitu lah Bu. Jadi saya pusing ini Bu, gimana gitu. Iya. Galau saya Bu. Galau jadinya ya Bu ya, Iya. sedangkan kita dituntun untuk menuntun anak-anak itu berdasarkan kodrat zaman gitu ya Bu ya. Nah, dari cerita Bu Lestika ini, kira-kira ini nanti dari perbincangan kita ini, apa sih yang Ibu Lestika harapkan nantinya? Saya berharap kalau saya sudah selesai mengeluarkan unek-unek saya sama Bu Heni nanti, saya dapat ide gitu loh Bu.
sebenarnya sudah punya ide, cuman untuk memetakan ide-ide itu saya masih bingung gitu. Jadi saya sangat berharap dengan Ibu Heni mendengarkan cerita saya nanti saya punya solusi gitu Bu. Nah, ini kan tadi Bu Lestika udah menceritakan permasalahannya. Kemudian Bu Lestika juga sudah punya ide. Nah, kira-kira ide apa sih Bu Lestika untuk mengatasi permasalahan yang Bu Lestika hadapi sekarang? Saya tuh idenya seperti ini Bu. Ini kan berkaitan dengan sinyal ya Bu ya. Iya, betul. Sinyal pasti membutuhkan biaya. Kalau saya mengirimkan sebuah wifi gitu kan Bu ya, tentunya nanti mungkin saya akan berbicara dulu ini Bu dengan kepala sekolah saya. Apakah saya nanti akan mengajukan permohonan untuk diadakan gitu Bu ya, wifi-nya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu ide saya Bu. Nah, kira-kira nih Bu Lestika, selain kepala sekolah, ada nggak pihak lain yang kira-kira nantinya bisa diajak berkolaborasi untuk memecahkan masalah Bu Lestika ini? Saya kira tentunya rekan sejawat saya Bu, karena di sekolah itu kan kita di sekolah dasar tentu kelas 1 sampai kelas 6 punya semua wali kelasnya itu kan Bu ya. Pasti mereka juga menginginkan perubahan, menginginkan pembelajaran yang berbasis komputer. Jadi nanti mungkin saya akan mengajak Bu teman-teman rekan sejawat saya. Siapa tahu kalau saya sendiri kan Bu nanti kepala sekolahnya kurang begitu mengiyakan gitu Bu. Tapi kalau misalnya semua wali kelas di sekolah saya nanti mengajukan hal yang sama seperti saya rasa kepala sekolah saya mungkin terluluhkan hatinya seperti itu Bu. Jadi saya akan melibatkan rekan sejawat saya. Betul, kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat itu memang merupakan hal yang utama ya Bu ya dalam pemecahan masalah Ibu Lestika ini. Namun saya ingin tahu nih Bu, kira-kira selain dari pihak intern sekolah, dari pihak kepala sekolah maupun guru, kira-kira Bu Lestika membutuhkan dukungan dari pihak lain tidak? Mungkin nanti Bu Lestika bisa bekerja sama dengan kepala desa seperti biasanya kan kalau sekarang ini. Iya ya Bu ya. Nah, begitu maksud saya. Jadi saya jadi kepikiran ini Bu, luar biasa sekali Bu, dengan ngobrol dengan Bu Heni saya juga menambah ide baru ini Bu. Iya. Mungkin itulah Bu, saya bisa mengajak kepala desa untuk bekerja sama. Kebetulan nih Bu ya, kantor desa kami itu berdekatan dengan SD. Saya rasa nanti mungkin lokasinya bisa kami minta tolong sama Pak kepala desanya Bu ya. Mungkin itu Bu, kepala desa nanti saya libatkan juga, meminta izin dulu untuk pemasangan tempat wifi-nya jika memang itu nanti dikabulkan Bu. Gitu. Itu maksud saya Ibu. Jadi jangan hanya nanti pihak intern saja, tetapi di lingkungan sekitar pun kita ajak berkolaborasi agar permasalahan yang ada di sekolah Ibu Lestika ini tidak memberatkan hanya pada pihak sekolah saja seperti itu. Nah, kemudian Bu Lestika, kira-kira nih kapan sih Bu Lestika bisa bergerak atau bisa melaksanakan rencana-rencana Ibu Lestika ini tadi? Wah, kalau untuk itu sepertinya membutuhkan waktu sekitaran 2 minggu deh Bu. Iya. Soalnya minggu pertama nanti saya akan berbicara dulu dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Ketika memang rekan sejawat dan kepala sekolah sudah menyetujui, baru saya tindak lanjutnya ke kepala desa Bu. Karena kan memang kita tidak boleh bertetangga tapi tidak melibatkan mereka, begitu sekali dia tadi Bu. Jadi mungkin sekitaran 2 minggu baru nanti bisa saya lakukan aksi saya. Baik Ibu Lestika, mudah-mudahan dari ide-ide Bu Lestika ini nanti bisa terrealisasi dengan baik, sehingga nanti pembelajaran yang diinginkan Ibu Lestika sesuai dengan perkembangan zaman menggunakan berbasis IT bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Heni ya. Oh, Saya iya, jadi Ibu. punya ide yang baru gitu setelah saya berbicara
menyampaikan unek-unek saya, akhirnya sekarang saya menjadi lega punya solusi gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi setelah perbincangan kita, Ibu Lestika sudah merasa lega ya Bu Iya, ya. benar sekali, Bu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira nih supaya saya bisa tahu hasil dari rencana Bu Lestika, kapan kira-kira saya bisa mengetahuinya Bu? Nah, untuk itu tentunya setelah 2 minggu, Bu, karena nanti prosesnya panjang kan, Bu ya, apalagi pengadaan wifi dan prosesnya sangat-sangat panjang. Jadi nanti mungkin minggu ketiga setelah saya selesai melaksanakan aksi, saya bisa ngobrol lagi dengan Ibu. Oke, baik Ibu Lestika. Nanti saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Lestika. Nanti saya juga ingin tahu perkembangannya setelah menggunakan IT, pembelajarannya apakah meningkat, apakah memotivasi, begitu ya Bu Lestika ya. Iya, Bu, siap. Baik, kalau gitu Bu Lestika masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Sudah ada solusinya. Baik, kalau begitu selamat bekerja. Mudah-mudahan rencana-rencana Bu Lestika berjalan dengan baik ya Bu Lestika ya. Iya, Bu. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Baik, nah Bu Heni, setelah melakukan praktik coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Oke, baik Ibu. Saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Lestika tadi dengan alur tirta, dan tentu saja saya menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tujuan akhirnya. Kemudian dari alur-alur yang saya lakukan tersebut, saya menggali coaching untuk menemukan atau untuk menggali solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri, Bu. Tadi kebetulan saya bersama Ibu Lestika. Baik Ibu, tadi juga saya sebagai supervisor atau mengamati kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Menurut saya Ibu itu sudah melakukan praktik coachingnya sudah sesuai dengan alurnya, Bu. Sudah melakukan alur tirta, seperti mengidentifikasikan masalah, mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan rasa. Kemudian Ibu juga membuktikan pertanggungjawaban dari Ibu Lestikanya, Bu. Nah, ini Bu Heni, saya punya pertanyaan yang terakhir, Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan barusan, Ibu? Iya Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, tentu saja saya ingin memahami lebih lanjut lagi tentang alur tirta ini Ibu, terutama dalam menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching dengan teman sejawat saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari sekarang ini. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu harapkan nantinya bisa terlaksanakan sesuai dengan keinginan Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk Terima kasih, kesempatannya, Bu. Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Delti. Waalaikumsalam Bu Lestika. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya, Bu ya? Iya betul. Nah, namun sebelum Ibu melakukan praktek coaching, saya akan menjadi observernya. Sebelum itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Bu ya? Boleh, boleh. Oke, baik. Nah, pada kesempatan ini coach dan coachee nanti akan saya amati selama proses praktik coachingnya. Apakah nanti coachnya sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur kita, tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian
mendengarkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian ibu mendengarkan aktif dengan alur rasa, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Oke, baik. Ada 3 poin ya Bu ya. Iya betul. Nah, untuk yang kedua, kan ada 3 kompetensi yang mau Ibu kembangkan. Nah, menurut Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada praktik coaching nantinya itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Begitu Ibu. Seperti itu. Baik. Nah, ketika Ibu sudah tahu nih kompetensinya, sudah Ibu punya, kemudian indikator yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini, kira-kira indikator Ibu apa ini? Baik, indikator yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tahu tingkat keberhasilannya, yaitu si coach saya nanti itu mendapatkan solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang beliau hadapi pada saat ini, Bu. Nah, mungkin itu saja untuk pertanyaan pra-observasi. Semoga praktik coaching yang Ibu lakukan hari ini bersama Ibu Heni berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Delvi. Waalaikumsalam, Ibu Heni. Iya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu, mau ganggu waktunya sebentar nih. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh iya, boleh Ibu. Kebetulan saya sekitar 10-30 menit depannya saya punya waktu senggang. Boleh silakan Ibu sampaikan apa yang Ibu sampaikan. Baik, gini Bu. Jadi di sekolah saya ini Bu, dalam melakukan pembelajaran, rekan-rekan sejawat saya ini masih melakukan pembelajaran yang secara monoton gitu Bu. Jadi mereka itu lebih cenderung ke ceramah dan tidak menuntun, tapi menuntut murid-murid begitu Bu. Jadi terkadang kita sebagai guru penggerak begitu mengajak rekan-rekan untuk merubah pola mengajar dari menuntut menjadi menuntun, itu kok kayaknya sulit gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Oh begitu Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan ini dapat saya tangkap intinya, di sekolah Ibu itu rekan-rekan Ibu sebagian besarnya masih melakukan kegiatan pembelajaran yang monoton, yang berpusatnya kepada guru bukan kepada siswa, begitu Iya, Ibu ya. betul Ibu. Iya. Jadi masih terfokus kepada guru begitu. Jadi belum memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada anak begitu Bu. Jadi guru itu masih menuntut kepada anak-anak bukan menuntun begitu Ibu. Iya betul. Nah ini pernah nggak selama ini Ibu menelusuri atau mencari penyebab kira-kira kenapa rekan Ibu itu masih melakukan pembelajaran yang monoton, yang tidak mau mengikuti perkembangan pendidikan kita pada saat ini Ibu? Iya Bu, saya pernah menanyakan kepada rekan sejawat saya Bu, katanya kalau pendidikan berpusat kepada anak itu nantinya akan melunjak seperti itu. Kemudian kalau pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan yang berpusat kepada anak itu juga guru ini jadi seperti kehilangan wibawa, karena metode yang selama ini digunakan oleh mereka ceramah, jadi mereka banyak didengar daripada mereka mendengarkan begitu Ibu. Oh iya, jadi rekan-rekan Ibu itu menganggap ketika pembelajaran itu berpusat kepada murid, jadi murid kita ini akan lebih semena-mena dan merasa pembelajaran itu tuh tidak aktif seperti itu Bu ya. Iya betul. Seperti Ibu. bertolak belakang seperti itu Ibu ya. Iya betul. Jadi teman-teman ini merasa kalau pembelajaran berfokus kepada anak. Jadi rekan-rekan saya ini merasa dia
tidak lagi dihormati. Kenapa? Karena pembelajaran berfokus pada anak, jadi anak ini menentukan sendiri pembelajaran yang ingin mereka lakukan itu dengan apa, seperti itu. Kadang ya namanya anak-anak Bu, kadang mereka ingin belajar sambil bermain begitu, sedangkan rekan sejawat ini kalau belajar dengan bermain menganggapnya itu bukan belajar tetapi lebih ke bermainnya begitu Bu. Nah, Bu, pernah nggak Ibu melakukan sesuatu untuk apa ya, memberitahukan kepada mereka atau menjelaskan kepada mereka pengertian atau tentang pembelajaran seperti murid itu, yang berpusat kepada murid itu tuh yang seperti apa? Iya Ibu, saya sudah melakukan diseminasi begitu, diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Namun belum begitu menggugah niat ataupun minat dari rekan-rekan saya ini untuk merubah metode pembelajaran mereka. Nah, ya, yang seperti Ibu lakukan tadi sudah bagus, seperti melakukan diseminasi, sosialisasi tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu. Nah, Bu. Iya betul. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan diseminasi itu, Bu, nah, bagaimana respon atau pendapat rekan-rekan Ibu? Ya, responnya masih kurang bagus Bu, karena pada dasarnya mereka belum mempraktekkan secara langsung Ibu, jadi hanya sebatas teori saja begitu. Nah, kira-kira nih Bu Heni, metode apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ini untuk memberikan apa ya, pengertian kepada teman sejawat Ibu tentang pendidikan yang berpusat kepada murid? Nah, metodenya Ibu. Iya Ibu, saya berencana melakukan praktik baik, jadi saya akan mengajak teman-teman saya atau rekan sejawat saya nanti dan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan saya jadikan sebagai observernya Ibu, dan rekan sejawat saya biar menjadi penilai atau melihat proses pembelajaran yang akan saya lakukan, pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada murid, supaya nantinya dengan harapan saya dengan melakukan praktik baik secara langsung gitu bisa menggugah teman-teman saya, rekan-rekan sejawat saya ini untuk merubah pembelajaran yang tadinya menuntut ke menuntun begitu, dari yang tadinya berpusat kepada guru akhirnya berpusat kepada murid, seperti itu Ibu. Iya, luar biasa Ibu Henia. Ibu nantinya akan melakukan praktik baik, yaitu tentang melakukan pembelajaran secara langsung yang diobservasikan oleh kepala sekolah seperti itu ya. Itu menurut saya sudah bagus nanti langkah-langkah atau metode yang Ibu lakukan, karena nanti Ibu ketika nanti seperti yang Ibu akan melibatkan kepala sekolah, ketika nantinya kita melibatkan kepala sekolah Ibu, tentunya nanti kepala sekolah ini pasti akan memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru Ibu yang tadi pembelajarannya masih menonton seperti itu. Bagus sekali Bu ya metodenya ya, semoga nanti berjalan sesuai dengan keinginan Ibu. Nah Bu Heni, kira-kira kalau saya kasih rating nih, kira-kira nanti Ibu Heni mau di rating 1 sampai 10 di angka berapa keberhasilan dari rencana Ibu nantinya Ibu? Saya mengharapkan di rating 8 Ibu, karena saya sudah mempersiapkan metode dan nanti untuk praktik mengajarnya, jadi saya sudah mempersiapkannya dengan baik. Jadi saya mengharapkan benar-benar bisa menggugah teman-teman saya untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke, nah Ibu, kira-kira Ibu nanti memerlukan bantuan siapa nih Ibu untuk melakukan praktik baik atau metode yang akan Ibu rencanakan nantinya Ibu? Baik Ibu, tentu saja saya dalam melakukan praktik baik saya memerlukan dukungan. Yang pertama tentu saja dari kepala sekolah, karena kepala sekolah ini ketika saya melakukan diseminasi beliau sudah setuju dengan apa yang saya lakukan begitu, dan ada rekan sejawat saya yang memang sudah dia memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, nanti bisa dijadikan teman sejawat untuk mengobservasi juga Ibu. Nah Ibu, sesuai yang sudah rencana yang Ibu lakukan tadi,
kira-kira nih berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu Heni tadi? Secepatnya Ibu, karena semuanya sudah saya persiapkan. 2 hari ke depan saya insya Allah sudah bisa mempraktikkan praktik baiknya Ibu. Iya. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, apa upaya yang Ibu Heni lakukan supaya rencana Ibu nantinya berhasil? Yang sudah saya upayakan, saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi Ibu, tentu saja dengan metode-metode pembelajaran yang menarik, yang menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan berbagai media yang saya gunakan nantinya Ibu. Nah, iya Ibu. Nah, selain tadi kepala sekolah, nah kira-kira Ibu, adakah Ibu perlu dukungan dari pihak lain dalam melaksanakan rencana Ibu ini nantinya? Tentu saja Ibu, nanti saya akan berkoordinasi dengan pengawas seperti itu agar nanti pemahaman rekan-rekan teman sejawat ini saya ini lebih yakin lagi seperti itu. Baik Bu Heni, jadi dari percakapan kita ini tadi sepertinya rencana Ibu akan melakukan praktik baik dengan melakukan pembelajaran secara langsung ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Heni ini kira-kira bagaimana saya bisa tahu apakah rencana Ibu ini sudah dijalankan, sudah berhasil atau belum? Iya Ibu, mungkin kalau Ibu ada waktu kita bisa ketemu lagi di minggu depan Ibu, karena di minggu depan saya pastikan kegiatan atau rencana saya sudah terlaksana. Oh iya, baik. Nah Bu Heni, dari percakapan kita hari ini, perasaan Ibu bagaimana Bu? Perasaan saya lebih plong, lebih lega begitu ya Bu ya. Rasanya beban yang ada di dalam pikiran saya sudah berkurang. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu Delti untuk mendengarkan curahan-curahan hati saya. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Semoga dari percakapan kita hari ini Ibu Heni sudah bisa menemukan Bu ya solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Semoga nanti rencana Ibu bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Nah Bu Heni, apakah ada yang lain lagi yang bisa saya bantu? Sudah tidak ada Ibu, sudah cukup untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, terima kasih Bu Heni. Ya Ibu Delti. Kalau begitu saya pamit Ibu. Oke Bu Delti, akhirnya sudah selesai melakukan praktik coaching tadi Bu ya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah lega, karena saya sudah rasanya sudah bisa nih menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Heni rasakan pada saat ini Bu. Iya, tentunya Ibu sudah berusaha memberikan bantuan ya terhadap Ibu Heni dengan mendengarkan keluhan Ibu Heni. Baik, nah Bu, setelah melakukan praktek coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu Delti. Yang pertama yaitu tadi kan Ibu sudah ada nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu lakukan pada saat coaching. Nah, kira-kira untuk mencapai indikator yang sudah Ibu buat sebelum observasi tadi, apa yang Ibu lakukan pada saat praktik coaching tadi Bu? Baik, pada saat praktik coaching tadi Ibu, saya sudah melakukan praktik coachingnya itu dengan alur tirta, yaitu melakukan tujuan ilmiah, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksinya, kemudian mengetahui tanggung jawab dari Ibu Heni. Jadi setelah saya melakukan praktik coaching, sehingga si coach saya ini bisa menemukan solusi dari percakapan kami tadi itu Bu. Baik, seperti itu ya. Saya pun juga menilai seperti itu Bu. Saya melihat dan mengamati praktik coaching yang Ibu Delti lakukan dengan Ibu Heni tadi. Ibu Delti berusaha hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif, kemudian membantu Ibu Heni menemukan solusinya. Menurut saya sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Nah,
Ibu sudah menerapkan dan melakukan pencapaian terhadap indikator yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi setelah melakukan praktik coaching tadi, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu Ibu, yaitu pada alur Tirta melakukan pertanyaan berbobot. Iya, karena di melakukan pertanyaan itu kuncinya Ibu, kunci kita bisa membantu si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, seperti itu. Baik. Karena pertanyaan berbobot juga menggali, Bu, ya, Iya. dari permasalahannya, menemukan solusinya. Betul. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam Iya, lagi, ya. betul Baik sekali. Mungkin apa yang menjadi harapan Ibu pada hari ini ke depannya bisa diterapkan dan tercapai, Bu, ya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, Bu, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum, Ibu Delvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual 2.3 praktik coaching. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi